Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang Khulafaur Rasyidin, materi pendidikan agama Islam kelas 7. Bersama saya, Ibu Siti Nunik Khairul Iftitah dari SMPN 1 Grogol. Dengan kompetensi dasarnya adalah memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Indikatornya adalah menganalisis riwayat Khulafaur Rasyidin, merincikan jasa-jasa Khulafaur Rasyidin, menganalisis sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, dan menyimpulkan hikmah mempelajari sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis riwayat Khulafaur Rasyidin dengan benar. Peserta didik dapat merincikan jasa-jasa Khulafaur Rasyidin dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin dengan benar. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah mempelajari sikap terpuji Khulafaur Rasyidin dengan benar. Anak-anak, perhatikan materi berikut ini. Khulafaur Rasyidin, pengertiannya yaitu khulafa artinya adalah pengganti, sedangkan ar-Rasyidin artinya adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian yaitu para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam suka maupun duka. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Walaupun waktu yang singkat sebagai pengganti Nabi dalam kepemimpinan agama dan pemerintahan, Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar yang memberikan kontribusi terhadap umat Islam yaitu: yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis. Hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam memulai menentang kebijakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam.
Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali memeluk agama dan tradisi lama, yakni menyembah berhala. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Prestasi yang selanjutnya yaitu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Yang selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar menolaknya karena Nabi Muhammad tidak pernah menyuruhnya. Tetapi setelah mendapat penjelasan dari Umar, Abu Bakar menerimanya. Abu Bakar As-Siddiq dengan menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pengumpulan. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab, dan salah seorang istri Rasulullah. Selanjutnya adalah perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Sempat tertunda karena Nabi wafat. Pada masa Abu Bakar, pasukan ini bergerak dari negeri Khuda'ah lalu memasuki kota Abil. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan 2 panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan, memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan. Umar bin Khattab, sebelum masuk Islam, beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Namun setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi SAW. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Umar bin Khattab di samping memiliki daya kritis, tegas, dan keras, Umar bin Khattab memiliki sikap yang sangat mulia, yaitu seseorang yang amat mudah menangis bila mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia akan luluh hatinya jika dibacakan ayat Al-Quran. Nabi Muhammad memberi gelar kepada Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yang berarti sang pembeda, seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umaru wa qalbihi wa huwal faruqu farraqallahu bihi bainal haqqi wal batili.
yang artinya Allah telah menempatkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Allah dengannya membedakan yang hak dan yang batil. Prestasi Umar bin Khattab. Umar memangku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar. Beliau mulai memangku khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria, yaitu Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Yang kedua adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Prestasi Umar bin Khattab selanjutnya adalah menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan Madinah. Khalifah selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau berasal dari keluarga kaya raya. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hatinya. Utsman bin Affan terkenal sebagai seorang kaya raya yang dermawan. Melalui kekayaannya, beliau dermakan untuk mengembangkan Islam. Sikap dermawan terbuktikan waktu di Madinah. Beliau mendermakan 20.000 dirham untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam. Dalam perang Tabuk, Utsman menyumbangkan sekitar 10.000 dinar dan 1.000 unta untuk kepentingan pasukan Tabuk. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting. Pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah atau Ethiopia, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW, merupakan suami istri pertama dalam sejarah Islam yang hijrah. Pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Utsman menjadi utusan Nabi Muhammad SAW kepada kafir Quraisy. Beliau menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ke Mekah bukan untuk berperang. Umat Islam datang dalam rangka menjalankan ibadah haji. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu, prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan adalah: yang pertama adalah kodifikasi mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah.
Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafal. Salah seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Huzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Salinan kumpulan Al-Quran itu disebut mushaf oleh panitia mushaf diperbanyak sejumlah 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, sedangkan 4 lainnya dikirim ke Madinah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Prestasi Utsman bin Affan selanjutnya adalah renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Prestasi Utsman bin Affan selanjutnya adalah perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu ada perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Huzaifah bin Yaman. Selanjutnya perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Rabi'ah al-Bahli. Yang ketiga adalah Afrika Utara atau Tunisia. Yang keempat, penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin Walid bin Uqbah. Anak-anak, khalifah selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam. Zaid bin Harisah adalah budak yang pertama masuk Islam, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah lelaki merdeka yang pertama masuk Islam. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Lahir dari Fatimah 2 anak, yaitu Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab,
Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi, ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai. Yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang berikutnya adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Prestasi selanjutnya adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Prestasi selanjutnya adalah di bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Anak-anak, secara khusus sifat-sifat Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. Abu Bakar As-Siddiq bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, yang tidak mau membayar zakat, dan orang murtad. Umar bin Khattab bersifat pemberani melakukan perluasan wilayah Islam. Utsman bin Affan bersifat dermawan, banyak membantu perjuangan Islam. Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas, ilmunya yang tinggi dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Anak-anak, hikmah kita mempelajari sikap terpuji dari Khulafaur Rasyidin adalah kita bisa meneladaninya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.